أن لا إله إلا الله الوحيد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترية الأديان ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلي الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kemuliaan Allah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Sampai detik ini kita bisa menikmati jamuan Allah melalui ibadah salat Jumat berjamaah yang didahului oleh dua khutbah Jumat. Semoga hadir kita di tempat ini menjadi asbab dicatat amal saleh yang akan memupus dosa kita, kemudian mengantarkan hajat hidup kita dunia akhirat yang baik, dan semoga ada ilmu yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan menuju sempurna ibadah di hadapan Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasul Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang singkat ini, khatib mengajar khusus bagi khatib secara pribadi dan umum kepada kaum muslimin. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah, karena hanya dengan keimanan, ketakwaan yang baik maka kita akan bertemu dengan orientasi penciptaan kita, yaitu sholahun fi dunia wal falahun fil akhirah, bahagia sejahtera selamat di dunia dan lebih-lebih bahagia sejahtera selamat di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada anugerah yang paling besar bagi manusia dan seluruh alam kecuali dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lam akhlaqil aflaq. Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Qurtubi, andai kata tidak akan aku ciptakan kekasihku Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan aflaq, mahwal aflaq, dunia dengan seluruh isinya, Adam dan seluruh keturunannya, bahkan surga dan neraka di akhirat kelak Allah tidak akan ciptakan jika Allah tidak ciptakan kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan ada regulasi giliran siang dan malam, tidak akan ada kehidupan, bahkan tidak akan ada Jumat hari ini kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari riwayat Imam Tabrani dalam hadis qudsi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, aku mengingatkan kepada hamba-hambaku, jika hambaku mendapatkan ilmu yang tinggi, jangan sombong, karena kesombongan adalah milik aku, kata Allah. Sesungguhnya aku lagi menitipkan kepintaran kekasihku Muhammad untuk umatnya. Jika kita diberikan derajat dengan kekayaan yang banyak, maka tidak boleh sombong, wahai hambaku, kata Allah, karena sesungguhnya aku lagi percaya untuk menitipkan sebagian kekayaan kekasihku kepada hambaku yang lain. Jikapun kau pangkat dan jabatan punya di dunia ini, maka jangan sombong. Sesungguhnya aku lagi menitipkan kepercayaanku dengan pangkat dan jabatan kekasihku kepada hambaku yang lain. Pun begitu yang lainnya.
Jadi semua regulasi kehidupan ini tidak akan ada jika Allah tidak ciptakan dan lahirkan serta tidak hadirkan ke muka bumi ini manusia termulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beruntung kita berada di dalamnya dan semoga kita termasuk umatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tanda dari umat Rasulullah, Allah pun telah menegaskan dan menjelaskan kepada kita. Di antaranya Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Tiket untuk dapat diakui sebagai umat Muhammad, umat Islam yang baik adalah asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir dan termasuk kepada bentuk-bentuk kekafiran. Allah menegaskan syidda'u 'alal kufar, bukan 'alal kafirin, bahkan bukan 'alal kafir, tetapi kufar. Kufar itu bimana yakuna ma'inan. Artinya adalah bukan semata-mata kepada orangnya. Yang itu jelas kita harus berhadapan dengan mereka ketika mereka memerangi kita. Tidak boleh mundur ke belakang, maju terus pantang mundur. Jika mereka memerangi kita, maka kita sudah siap untuk menghadang mereka. Karena sesungguhnya perang di dalam Islam adalah dibolehkan manakala kita diganggu dan diserang oleh orang-orang kafir. Tetapi yang lebih cermat harus kita perhatikan adalah bukan saja orangnya yang menyerang kita, tetapi bentuk-bentuk tabiat, adat, kebiasaan yang mereka lakukan, yang sesungguhnya itu akan menurunkan derajat kita sebagai muslim, bahkan memupus ibadah kita dan perilaku kita sebagai muslim. Itulah yang harus kita perjuangkan untuk kemudian kita membackup-nya, merapatkannya, untuk menolaknya dengan mentah-mentah. Bentuk-bentuk kekufaran adalah merupakan tradisi, bagian daripada penyelundupan untuk menggusur fikirkan otak kita agar kita berpikir tentang dunia, sehingga dunia menjadi bahan dan olahan yang paling penting dalam otak dan pikiran kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ruhamah bainahum. Ciri dan tiket umat Muhammad yang akan diselamatkan Allah adalah yang menjalin hubungan interaksi sosial dengan sesama. Prinsipnya adalah silih asa, silih asuh, silih asih. Di mana perangkat sosialnya sudah Nabi tentukan bahwa dunia bi arba'ati asya. Dunia ini akan berdiri tegak, satu lingkungan akan terjadi kehidupan yang sejahtera, aman, tertib manakala empat perangkat sosial hidup di situ dan saling berinteraksi dengan baik. Pertama adalah bil ilmil ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua adalah syahwatil agniya, dermawannya orang-orang kaya. Yang ketiga adalah adil umara, keadilan para pemimpin. Dan yang keempat du'ail fuqara, doanya, dorongan, bantuan dan rojongan orang-orang fakir dan miskin. Itu akan melembaga menjadi sebuah kekuatan dimanapun kita berada, dan itu adalah proyeksi ruhamahu bainahum di antara kita. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi pertengkaran, pertikaian, tidak ada lagi saling mengkafirkan, tidak ada lagi saling melemahkan, tidak ada lagi saling membid'ahkan di antara kita. Karena sesungguhnya itu adalah proyeksi orang-orang kafir yang akan melemahkan kita. Umat Islam ini Masya Allah, ketika kami berumrah bertemu dengan ajudan Imam Masjidil Aqsa,
dan kami dibawa ke Darul Hadis. Di situ banyak ratusan orang muda lagi mentamatkan Al-Quran. Mereka berurai air mata dan berkata kepada kami, sesungguhnya kami menamatkan Al-Quran ini bukan seperti di negara saudara yang mereka sudah tamat Al-Quran 30 juz kemudian dimusabaqahkan, kemudian dipertarungkan, kemudian dipermainkan, kemudian diberikan hadiah. Bukan itu. Kami menamatkan Quran 30 juz untuk membeli surga, karena keluar kami dari terowongan ini maka moncong senjata sudah ada di kepala kami. Sesungguhnya kami rindu terhadap orang Islam Indonesia, bukan dengan hartanya, wallahi bukan dengan senjatanya, tapi hanya saya membutuhkan setiap subuh sebagai pembuka hari umat Islam Indonesia mendoakan saya. Berjujur air mata kita, karena jangankan mendoakan mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, untuk mendoakan diri kita saja terkadang kita lupa. Wallahi demi Allah, padahal nun jauh di sana ada mereka saudara kita yang berharap terhadap kita dengan besarnya umat Islam di Indonesia. Mereka berharap dengan doa kita. Setelah subuh saja saya meminta untuk mendoakan kami, katanya cukup. Tetapi sayang, justru di antara kita saling bertikai, justru di antara kita karena beda pemahaman saling melemahkan, bahkan saling mengkafirkan. Ini adalah senjata orang-orang kafir yang akan memecah belah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, moderasi boleh terjadi di negara kita, tetapi jangan kebablasan. Orang berpikir keras, orang berkunut, orang tidak membaca berjanji, kita sering mengeluarkan suara lantang. Tetapi ketika adzan tidak diperbolehkan lagi untuk dikeluarkan, kenapa kita diam? Kenapa kita diam? Seolah kita dibungkam. Di mana para petinggi-petinggi agama di Indonesia ini? Wallahi demi Allah, kita harus bangkit, kita harus bertahan, kita harus memperjuangkan Islam ini, bukan hanya mencari dunia, tetapi kita harus memperjuangkan Islam ini sampai tidak menghabiskan. Ruhamahu bainahum, terapkan persatuan-kesatuan di antara kita, insyaallah Islam akan menjadi kuat. Yang ketiga adalah tarahum ruk'an sujada. Tarahum ruk'an sujada, bahwa umat Islam yang menjadi tiket agar selamat dunia akhirat dan diyakini sebagai umat Nabi, dia melaksanakan ruku dan sujud sebagai perlambang ketaatan dan keikhlasan serta ketasliman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus total, baik ibadah yang sifatnya mahdhah ataupun sifatnya ghair mahdhah. Lebih mengedepankan keutamaan kepada Allah ketimbang kepada manusia. Jangan pernah bergantung hidup ini selain daripada kepada Allah. Allahus Samad, berharap kepada Allah, insya Allah menyenangkan dan meyakinkan. Tetapi ketika kita berharap kepada makhluk Allah, jangan pernah kita akan bersenang dan teryakin dengan itu, karena makhluk Allah adalah lemah, karena makhluk Allah adalah terbatas, karena makhluk Allah siapapun adalah akan fana dan rusak. Tetapi yang tidak pernah rusak, yang tidak pernah akan lenyap, yang akan terus berdiri dan menaungi kita, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jangan pernah takut dengan kehidupan ini selama ada Allah, dan kita yakin Rahman Rahim Allah, dan kita yakin bahwa ketika minta kita akan dikabulkan dan diberi oleh Allah. Kenapa tidak? Allah berfirman, ana intadzani ahdiwi, sesungguhnya aku ini bagaimana prasangka hambaku. Jika prasangka hambaku meyakini aku, maka aku yakin kepadanya. Tetapi jika prasangka hambaku tidak yakin kepadaku, aku pun tidak yakin kepadanya. Bahkan banyak prasangka-prasangka dari hambaku justru lebih
mempercayai makhluk-makhlukmu ketimbang aku, kata Allah. Dan yang terakhir, bahwa syarat tiket untuk menjadi umat Rasul adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas sujud di dalam wajahnya, bukan di dalam jidatnya, bukan di atas jidatnya, tetapi wujuhihim min atharis sujud. Syekh Mustafa Al-Marwazi mengatakan wa likulli ibadati minal ibadati sahihah atharun fi taqwamil akhlaq al-qaimi biha wa tahdhibi nafsi. Sesungguhnya dari tafsiran ayat itu, simahum fi wujuhihim min athari sujud, adalah orang yang beribadah diterima oleh Allah dan cirinya ada 3. Pertama, akhlak kepada Allah semakin baik. Yang kedua, akhlak kepada manusia semakin baik. Dan yang ketiga, dia sering berintrospeksi atas dirinya untuk menimbang keuntungan dan kerugian kehidupan, bukan hanya di dunia yang sebentar, tetapi keuntungan dan kerugian ketika hidup kita di akhirat. Jika kita berpikir hari ini meninggal, maka kita harus sudah bisa menyimpulkan apa kita akan di surga atau kita akan di neraka. Kalau setiap pedagang, setiap minggu dia hitung untung ruginya, setiap bulan dia hitung keuntungan dan kerugiannya. Kemudian ketika untung bersyukur, ketika rugi dicari mana titik-titik kelemahan yang menyebabkan kerugian itu. Kenapa untuk akhirat kehidupan yang lama kita tidak pernah menghitung? Pernahkah ketika kita akan tidur kemudian kita menghitung diri kita dari semenjak terbit matahari terbuka mata kita sampai kemudian tertutup kembali mata kita? Sudahkah kita menyimpulkan banyakkah amal kebajikan atau justru kelupaan dan kedurhakaan yang kita lakukan? Jika kita mati saat itu, maka kesimpulannya sudah ada dalam hati kita yang jujur. Masukkah kita ke dalam neraka atau masuk kita ke dalam surga? Kenapa itu kita tidak pernah menghitungnya? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, diberikan kita ketaatan kepada Allah, ketaatan dan keimanan kepada Rasulullah, menjalankan Al-Quran sebagai risalahnya, mempertahankan Islam sampai titik darah penghabisan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kita dijemput Israel dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufar, tetapi kita harus jaga nilai-nilai keislaman dan keimanan kita sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan taslim, dan kita akan bertemu dengan ujung hari yang kita dampak-dampakan. Walaupun kita lemah, walaupun kita bodoh, walaupun kita tipis iman, walaupun kita kerdil, walaupun kita banyak dosa, tetapi kita berharap dalam sekaratul maut kita bahwa iman kita terbawa, dan selemah-lemahnya iman kita jika terbawa mati, Allah berjanji kepada kita, al-yawmul ladzi yanzuru ila rabbi. Satu saat nanti tidak ada kebahagiaan dan hari raya bagi kita yang utama kecuali kita akan bertemu dengan Allah. Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan kepada kita, dan kita dijanjikan untuk bertemu dengannya. Masuk surga adalah merupakan harapan bagi kita, tapi semua itu akan sirna dalam sekejap ketika kita bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.